Salam satu jalur. Iya. Selamat datang di Imaginarium. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imaginarium. Setelah beberapa waktu yang lalu kita diantar dengan bersepeda, kali ini saya akan membahas tentang sedikit tentang dunia motor, yaitu motor trail. Dan kali ini saya kedatangan tamu dari penggiat motor trail, Om Akbar. Siap. Apa kabar Om Akbar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kegiatan bagaimana sekarang tentang Masih seperti biasa selain rutinitas kita sebagai masyarakat dan ASN, ya. Tetap juga dalam kegiatan hobi ini, trail tetap digas. kemarin sempat ini lihat latihan-latihannya. Kalau ini Om Akbar ini sebagai penggiat atau memang ada semacam komunitas di dalam sini di Konawe sendiri kalau untuk motor trail? Iya. Jadi sebenarnya komunitas trail ini banyak yang ada di Konawe ini, khususnya di kota kita. Nah, namanya cikal bakalnya memang teman-teman yang mendahului. Jadi mereka terhimpun dalam komunitas trail Konawe, bisa kita kenal kontrak. Oh iya. Tapi cikal bakalnya sudah banyak. Jadi sini banyak komunitas khususnya trail ini. Yang kebetulan alhamdulillah saya ikut dalamnya, walaupun selama ini dari awal pembentukannya saya hanya mereka gabung sebagai penggembira saja, belum sempat juga tarik-tarikan karena memang pada saat itu kita belum punya sarana untuk itu. Nah, kontrak ini berdiri sejak 2010, mereka kumpul-kumpul. Nah, awalnya juga ada Bukit Trek, ada Unaha Trek, jadi memang banyak. Nah, perkembangannya alhamdulillah sejak saya gabung di 2016 saya gabung. Nah, sejak itu udah diajak main-main. Dan alhamdulillah event pertama saya itu langsung main di hutan, langsung main ke Luwu Timur. Langsung ke luar daerah. Iya, langsung lompat iya, daerah. memang walaupun sebenarnya secara hobi ini memang walaupun dulu kita bukan anak trail karena sekarang baru punya trail, dulu kita kan sistemnya si anak Una dulu ya motor biasa di open saja ya dipasangkan, dibongkar-bongkar jadi untuk bisa terabas ke Asera, ke Lasolo jalan yang dulu ke hutan-hutan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Iya. Kalau sedikit Om, kalau di kontrak itu kegiatannya sudah berapa kegiatannya yang dibuat atau yang diikuti? Iya, alhamdulillah kontrak salah satu komunitas memang terdaftar secara di IMI. Jadi masuk di aktif Ikatan Motor Indonesia memang kami punya. Jadi saya masuk dalam situ, pengurusnya itu alhamdulillah sampai sekarang masih dipegang oleh teman kita, letting saya Yuyu, Yusran dan Pak Leo. Nah, mereka ini sebenarnya secara organisasi, administrasi mereka. Jadi secara tidak langsung kontrak ini memang aktif ya Om? Aktif. Jadi selama ini kami yang salah satu terdaftar di IMI kontrak ini. Nah, kebetulan cikal bakal kontrak ini sudah banyak. Jadi wawancara Terabuki Trail, ada Wonggeduku Trail, kontrak ada. Sekarang juga kemarin kami sempat gabung TAC Trail Adiaksa Community. Jadi kebetulan dari teman-teman dari Adiaksa Kejaksaan itu teman-teman datang dulu pas zamannya Pak Agus, Pak SBS, jadi kegiatan trail bangkit kan. Kebetulan jiwa-jiwa trail kan sebenarnya hobi. Dari penjabatnya, kan dulu Kapolres juga banyak. Banyak penjabat-penjabat yang punya minat sehingga gabung. Nah, kalau eventnya alhamdulillah sudah banyak. Sudah hampir kalau mengikuti event hampir di kami ini teman-teman kalau kontrak itu mulai dari Makassar, Palu, sudah semua kami jajaki di sana. Nah, kami juga pernah sebagai penyelenggara sudah berapa kali event kegiatan baik yang dilakukan oleh teman-teman kontrak baik dalam rangka HUT Konawe kemarin kami buat juga dalam rangka kegiatan event tersendiri yang punya kontrak ulang tahun kontrak sudah hampir 4 kali kami buat di sini. Alhamdulillah dengan hadirnya hampir 500 peserta yang datang. Kemarin terakhir saya lihat di mana itu ya? Ada kegiatan motor trail itu yang banyak gitu. Nah, kalau yang terakhir untuk di Konawe itu terakhir kemarin waktu Adiaksa. Nah, sekarang kalau event terakhir yang ada di khususnya di kami karena kami juga terangkum dengan kalender Sultra. Jadi event trail ini ada di semua kabupaten, 17 kabupaten kota. Jadi kami ada di SAT namanya, Sulawesi Tenggara Komunitas Trail. Jadi kita punya event terakhir kemarin yang sempat saya ikuti tanggal 6 Agustus.
di 2022 kami teman-teman juga sebagian dari Ketrailan Unaha yang baik ada yang dari Hidup, dari Aserat yang gabung di kontrak itu kami ikut di Kolaka Timur. Nah teman-teman punya lolai, punya event. Jadi semua kalau misalnya kalau di Konawe kenapa enggak disatukan saja komunitasnya, maksudnya enggak usah terbagi-bagi atau misalnya dari Abuki punya dia cuma satu bendera saja. Iya. Sebenarnya awalnya sama, jadi dulu kan sudah gabung jadi Abuki, Geduki satu komando dari namanya Konawe Komunitas. Nah hanya dalam kegiatan lagi mereka juga ada komunitas kecil, maksudnya yang membentuk mereka karena mengakomodir teman-teman yang jadi sebenarnya secara organisasi tidak ada bertentangan ada. Nah, sehingga tapi kalau kita keluar biasanya rame-rame bawa kontrak. Nah hanya kebetulan memang akhir-akhir ini kita di 2 tahun terakhir ini secara organisasi teman-teman memang sudah tidak aktif secara organisasi, tapi nama ini tetap kami bawa. Mungkin kegiatan-kegiatan juga ya. Nah, administrasinya saja. Nah, tapi eventnya ada terus. Ya, itu tadi jalurnya Om. Jalur yang paling menantang buat Om Akbar sendiri. Iya. Jadi pilihan kami kita banyak di sini banyak. Jadi kita ada di banyak beberapa kecamatan yang ada di sekitar kota Unaha yang kita ekspor. Nah, bahkan sampai di jalur sampai Morosi kita juga pernah bikin jalur trek jauh kita itu sampai dari Unaha Morosi masuk ke Taipa kita. Jadi Unaha Trail ini selain memang kecil kita untuk menggas di jalur hutan, tapi sebenarnya inti di balik itu sebenarnya kami teman-teman dari komunitas ini banyak mengekspor, ingin menyampaikan kepada bahwa kita punya potensi wisata banyak, potensi alam. Salah satunya sih. Nah, yang paling banyak kita sekarang untuk favorit kami itu sebenarnya kami punya jalur dekat, ini jalurnya Puroda. Puroda ini ada di sini langsung tembus ke desa sebelah gunung yang ada dari Poso menyeberang itu. Tapi kita sudah banyak gunakan lewat jalur itu. Tapi sekarang yang kita tren juga tempat latihan kami yang belajar di belakangnya di SPN. Oh iya, kan banyak ya, sering lihat di situ juga banyak. Anda iya. Jadi itu loh. Tapi sebenarnya kalau Unaha bikin kita jadi kelengkap dari pilihan jalur itu untuk trail itu biasanya lengkapnya kita harus ada punya gunung, punya akar, punya hutan, punya sungai, punya tanjakan, punya punduran yang terjal. Dan ada jalur napas namanya tempat napas yang spannya banyak, kita punya jalur luas sehingga memang kita bisa sini banyak ekspornya sawit, jadi teman-teman banyak yang senang kalau kita punya event banyak pilihan. Kalau untuk jalur mungkin Konawe kaya sih kaya sangat banyak sih. Alhamdulillah selama ini teman-teman bikin tidak pernah sedikit lah pesertanya karena mereka sudah tahu kita punya jalur sawah, punya lumpur. Jadi memang sudah maksudnya arenanya ya memang. Kalau di Konawe banyak sih jadi itulah jalur seperti yang diinginkan seorang rider, seorang petualang adventure, seorang cross, seorang trailer. Nah itu ya dari trailer ini bahwa inginnya itu jalur-jalur yang begitu. Kalau ini untuk Om Akbar pribadi pengalaman paling berkesan di trail ini, komunitas. Apakah di turnamen atau? Kalau saya pribadi masih tergores sampai sekarang. Karena pas ikut pertama, walaupun sebenarnya motor tadi sudah saya sering, tapi secara organisasi ikut komunitas mereka saya diajak teman-teman dan itu saudara adik saya yang buyung dengan teman-teman dari komunitas trail yang ajar saya. Jadi langsung saya tuh tidak main di lokal, begitu masuk di grup ini saya langsung mainnya di wisata Tiga Danau. Jadi eventnya itu di Luwu Timur, hadiahnya 2 mobil itu. Jadi besar-besaran kalau Luwu Timur Makassar sana. Nah, jadi Sulawesi Selatan Luwu Timur. Kalau pengalaman Om Akbar sendiri, maksudnya yang paling berkesan misalnya? Jadi saya itu tadi selama ikut event ini, adventure ini sebagai kami pecinta yang hobi di trail ini, memang untuk pribadi saya sejak ikut gabung dari tahun 2016 sampai sekarang, itu yang paling berkesan bagi saya itu event pertama saya itu begitu masuk gabungan mereka dengan komunitas ini. Langsung diajak main di luar daerah, langsung di Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur yang ada di Sulawesi Selatan yang di dekat Sorako sana. Berarti bukan coba-coba? Bukan coba-coba lagi, langsung mainnya 3 hari. Jadi kita biasanya main 2 malam, biasanya kan kalau adventure Sabtu Minggu, Sabtu aja tapi ini alhamdulillah mainnya 2 malam karena 3 danau. Jadi wisata 3 danau, jelajah 3 danau Luwu Timur.
Nah di situ yang lucunya saya tabrak rumahnya orang. Jadi, karena saya itu hari belum familiar, belum biasa dengan sepatu sepatu motor, ya sepatu event yang standar safety kan. Selama ini kita pakai sepatu biasa aja. Nah saya tadi karena untuk melihat juga, saya harus gabung, harus pakai baju karena baju standar memang. Selama ini kan kita motor hanya biasa, tapi setelah saya diberi harus pakai stand karena saya lihat medannya berat. Nah, saya harus pakai stand. Jadi malam itu saya beli sepatu. Jadi kebiasaan saya kan pakai sepatu tentara punya. Jadi saya lebih rileks saya bergerak. Nah, bukan untuk event, tapi memang dipas. Jadi saya pakai itu. Jadi malamnya alhamdulillah saya beli, besoknya saya pakai. Jadi kita mainnya aman, main di tiga. Jadi startnya di kantor Bupati Bukit Timur ini di Malili. Iya, Malili. Nah, saya mainnya ke hutan. Pas etape yang sudah masuk kampung, sudah lewati ini. Masuk etape kampung ya, namanya penonton banyak, euforianya anak-anak sekolah banyak karena kita hampir 1.000 lebih, 1.200 peserta. Pesertanya hampir 1.000. Kalau kita bikin pasti itu kan, soalnya hadiahnya mobil. Oh iya. Ya kan kita hanya bayar 250 bisa, ya kemungkinan kan undian. Jadi mobil itu kan undian semua. Jadi bukan berarti kan ketangkasan. Bukan karena juara saja. Bukan. Ya, kalau dia kontir itu sistemnya sistem undian. Jadi nomor kita yang diundi kalau pas naik. Jadi banyak spekulasi juga. Nah ini, situlah kenangan yang paling sangat berkesan bagi saya dan sangat menggores sampai sekarang. Suka cerita itu ada karena saya tabrak, jadi pas masuk itu saya tidak masih kecepatan tinggi karena saya euforia anak-anak melihat, saya tidak lihat bahwa di jalur sana itu ada tikungan tusuk sate. Jadi pas belok, jadi saya los, nggak tahu saya apa injak rem, yang jelas orang saya tidak merem, full gas, saya hantam, jadi jebol itu pintunya, pagarnya orang. Saya antara situ, ya Allah, hanya Allah yang tahu. Saya hitungannya orang, saya sudah harus cedera karena tabrak pagar. Untung pagarnya bukan pagar besi, jadi pagar bambu. Langsung dihantam, langsung di stainlessnya, kerasnya. Yang kebetulan yang punya nonton itu masih nonton yang punya rumah. Orang sana masih pakai sarung-sarung nonton, kan memang ramai depan rumahnya dia. Jadi saya los. Orang itu lari sampai ke dapurnya, saya hampir naik ke teras itu ada stainless. Jadi situ loh, pelek saya jadi 8. Jadi motor baru, bayangkan motor baru saya itu pelek 8. Nah lucunya, saya kan namanya kita grow dan saya dianggap baru main. Nah, saya bilang ya teman-teman tidak mau lepas saya, kan mereka muda-muda semua. Nah, saya nggak dijaga, justru mereka heran kok saya yang dijaga, malah saya yang lambung duluan. Nah itu mereka sangat marah-marah juga. Jadi mereka pas saya sudah kecelakaan, nah mereka malah lambung saya. Jadi sampai di pintu posko makan, heran cari saya semua. Mana Pak Tor ini, mana Barcis, mana Pak Kadis? Aku marah-marah, kemarin lepas Pak Kadis. Nah, akhirnya, padahal saya sudah laka lantas, cakap nggak dia sudah diamankan. Bayangkan terus dia punya botnya rumah itu kan 1 meter lebih. Saya lewati. Sudah dia langsung diurusin panitia, saya telepon teman-teman, gimana posisi? Di posko makan Pak Agus dia, kita menunggu di BK di Alfamidi. Kembali dulu, saya laka lantas ini. Tahu dan kaget, orang ketawa semua. Ternyata saya alhamdulillah tubuh saya hanya sempat lecet. Nah, itulah cerita. Jadi itulah cerita yang sampai tersebar, sampai di panitia Pak Kadis. Dan itu setiap lewat kampung itu pasti ingat. Nah, itu di daerah Bantilan, di daerah, pasti ada cerita. Sekarang itu kalau kita dulu, saya ingat itu kalau mau ke Rauta saya, maksud saya masih di protokol Konawe, kalau mau ke Rauta kan harus lewat itu. Itu mampu. Nah, disitulah daerahnya itu saya pergi. Saya lantas. Segitu lah. Itu kesan event yang saya berkesan. Nah, yang kedua ini itu hanya bersifat hanya rezeki. Kebetulan pas eventnya Bayangkari, ada yang tahun Bayangkari di Kendari 2018 kemarin. Nah itu saya ikut, alhamdulillah saya dapat rezeki motor, jadi saya sudah dapat motor, hadiah motor. Sementara itu orang anak-anak kontrak belum pernah dapat. Nanti saya dapat pertama itu baru rezekinya mengalir teman-teman tiap ada event, jadi dia dapat motor. Nah itu dua event. Ya itulah tadi saat Om Akbar mungkin laka lantas mungkin, tapi dia kan berpakaian safety. Ya, alhamdulillah memang training harus safety. Karena memang harus dalam berkendara memang kita harus safety. Dari atas sampai bawah. Kepala saya dan apalagi kan di jalur seperti ini kan kita tidak tahu kan, apa yang medannya kayak bagaimana. Jadi untuk teman-teman di rumah yang sering berkendara usahakanlah safety. Jadi prinsip kami itu orang terakhir. Jadi kami itu teman-teman mungkin lihat, wah ini orangnya
urakan memang terakhir. Bunyinya akan padahal sebenarnya ada prinsip kami juga ada sponsor lalu lintas berkendara yang bagus bahwa intinya kami orang trail, anak-anak trail itu satu saja. Di aspal kami tertib, di hutan, di jalur baru kami terabas. Jadi begitu. Kalau jalurnya kan berat, tapi kalau di aspal kami semua harus tertib. Nah gitu. Ya, tetap mengedepankan kan ya safety lalu lintas dan mengamankan orang lain. Jadi bukan asal bawa motor ugal-ugal. Nah itu. Gitu. Jadi saya juga ingat kalau teman-teman adik-adik, saya lagi naik mobil langsung buruk pakai trail. Hambur kiri kan, saya juga kurang. Saya bilang nantilah bikinnya arena, kalau mau gas-gas nanti di arenanya, di tempat yang memang tuh jalurnya terakhir. Kalau gini, tanggapan Om untuk penggiat motor kalau melihatnya untuk zaman sekarang. Iya. Kalau menurutnya Om apa? Potensinya. Iya, potensinya. Jadi sebenarnya trail ini secara ekonomis memang orang bilang olahraga mahal. Iya sih. Ya mahal karena persoalannya dia harus punya ini dibanding dengan dia olahraga komunitas lain, bola, futsal atau lain. Tapi sebenarnya ini larinya ke hobi. Iya. Kembali lagi. Jadi teman-teman yang tidak semua punya, tidak semua ini karena sebenarnya kita juga di komunitas trail ini tidak semua orang mampu kok biasa. Nah hanya biasa karena sekarang dia punya trail, dia punya milik, walaupun dia mungkin sempat pinjam atau mungkin dia sempat kumpul-kumpul dapat trail bekas, dia bangun, dia di teman-teman di bengkel dibantu. Tapi prinsipnya sebenarnya hobi ini memang tadi tuh, memang jiwanya memang orang jiwa petualang, jiwa dengan. Kedua memang sifatnya itu tadi kita memang harus mencoba mengeksplor daerah kita dengan potensi ada. Sehingga teman-teman mungkin yang punya hobi ini memang terkonotasi, ini olahraga mahal. Saya tidak juga karena semua kembali kepada masing-masing. Kembali sih setiap orang itu punya hobi masing-masing. Ya, punya hobi. Ya. Ada yang punya hobi bersepeda, motor, tapi kan larinya ke sana. Om Akbar, misalnya begini, misalnya saya atau teman-teman ingin gabung di trail itu, komunikasinya lewat mana Om? Untuk hari ini saya kira sebenarnya satu aja. Dia punya orang bilang juga syarat tidak. Jadi anak trailnya spontanitas. Saya juga tidak sampai bilang harus mendaftar di mana maksud tidak. Jadi trail anak komunitas trail itu prinsipnya kamu punya motor, kamu punya kemauan, kami tinggal langsung gabung. Langsung main di mana, main di pari bengkel mana. Kita kan ada biasa kita mainnya di bengkelnya Pak Anci yang dekat Yamaha. Jadi mainnya dari sahabat pertemanan saya. Seperti saya kan buyungnya antar, di buyung ketemu ya. Kebetulan saya sebelum main sudah banyak tahu jadi. Begitu saya masuk saya punya motor gabung Pak Nansi. Nah, saya main gitu lagi. Jadi pas saya gabung saya dicoba langsung anggorong. Jadi mainnya itu harus di lokal dulu. Jadi pas gabung mainnya kami, saya cerita tadi perdana saya langsung dibawa ke Tomauna sana. Kebetulan kampung saya juga, tapi jalurnya aja selama ini saya jalurnya orang ambil kayu, ambil rotan, begini jalurnya Pak. Nah, saya pikir jalur. Nah itu pertama. Begitu selesai itu langsung main keluar, hanya latihan di kampung sendiri. Itu pun tidak sampai tengah malam sama-sama juga langsung gabung. Alhamdulillah di komunitas trail itu cepat, orangnya super lah, luasnya cepat. Cepat kita ditahu. Saya juga kaget kenalan dengan teman-teman dari Brimob Kendari, dari polisi Kendari, orang-orang Laut Hati. Saya kaget saat itu. Saya itu belum baru pertama main gabung di kampung. Kasih jalankan. Di tengah jalan karena memang ruang untuk teman-teman trail ini memang sangat, begitu kita macet, begitu kita istirahat pasti nggak merokok, ngobrol-ngobrol, jadi cepat akrabnya. Jadi untuk masuk ke situ tidak ada syarat-syarat lebih harus tidak. Nanti punya itu modal lain motor mau jalan gabung, nanti sambil jalan sambil siapa namamu, siapa di mana. Nanti berarti dengan jalannya saya berjalannya. Itu aja dia. Jadi nggak pakai seperti yang orang pikir harus daftar kemana. Nggak ada. Jadi nggak ada itu. Jadi dia seperti layaknya kita berada di keluarga sendiri saja. Jadi langsung rumah. Langsung gabung. Kau punya motor susahnya. Malah di sana kalau nggak, teman-teman nggak punya motor hanya kan hobi ingin ikut, masuk di mobil kita jadi tim saja. Kalau di Konawe jumlah pencinta atau penggiat motor trail itu jumlahnya sekarang ada berapa? Saya kira mungkin hampir 100-an lebih. Sering lihat lebih ya. Jadi apalagi sekarang saya lihat, sekarang dengan terbukanya
semakin bulannya mungkin motor semakin akses mudah dapatkan motor trail, apalagi dengan jenis Honda motor trail sekarang sudah banyak. Iya kan sudah banyak. Nah, sekarang saya malah anak-anak sekolah, anak SMA sudah mulai, hanya kadang belum terkodir baik mereka mainnya di mana, mereka main di aspal di kampung. Jadi saya mau jadi rawannya begitu. Tapi sekarang sudah hampir 100, karena ada duku saya itu hampir puluhan dibawa kendali Om di sana ada Om Kumis, ada di sana teman-teman. Komunitas di Abuki juga itu ada kan? Abuki lebih hampir 20 lebih sampai 30-an. Kita hampir dia. Pokoknya estimasi kami itu 100 200 kalau komunitas. Termasuk yang ada di Morosi. Saya lupa, itu komunitas besar di Morosi. Teman-teman di Morosi Sampara. Nah, di sana juga kuat komunitasnya. Jadi trail, apalagi sekarang di Morosi banyak anak-anak punya trail. Ya, kalau ini untuk sekarang ada kegiatan mungkin yang dekat. Alhamdulillah, jadi teman-teman saya juga informasikan lewat informasi Imajinarium podcast ini juga. Kita memang tahun ini kan insya Allah tahun depan kita akan menghadapi HUT Konawe. HUT Konawe yang terakhir. Jadi alhamdulillah Pak Bupati bersama dengan teman-teman Pemda banyak kegiatan kita dalam rangka merayakan HUT Konawe. Nah, salah satunya dari kita juga ditawarkan dari teman-teman Pemda untuk mengelola untuk kegiatan trail ini, adventure. Hadiahnya lumayan karena jadi saya juga informasikan teman-teman pecinta trail yang hobi adventure, yang ada semua para rider saya, rider teman-teman yang ada di komunitas trail Sulawesi Tenggara. Informasi awal juga saya sampaikan kita punya rencana kegiatan di bulan Maret. Jadi kami Maret kedepannya ada event ya? Ada event ya. Nah, yang sekarang ini yang kami ikuti nanti minggu depan ada event teman-teman di Webstrack Kendari. Ada event, hadiahnya bagus, hadiah mobil di Kendari. Tanggal 8, ya tanggal 1, tanggal 8 eventnya. Jadi kalau kami di Kendari, di Sulawesi Tenggara itu di IT event trail ini Sulawesi Tenggara sudah terjadwal. Di FB, di WA Group terjadwal kami event. Berarti sudah ada memang link-linknya? Ada boleh. Jadi kalau kita sudah teratur. Jadi kalau teman sudah mau bikin hari ini Konawe, Kolaka, yang lainnya harus standby. Tidak boleh tanggal yang sama. Berarti ada memang jadwalnya? Sudah masuk di komunitas kita, di komunitas SAT Trail Sultra sudah ada. Nah, jadi sedikit mungkin Om. Nah, Om Akbar ini kan seorang ASN. Iya. Apalagi di komunitas yang Om Akbar ikuti kan agak sedikit biasa menyita waktu. Cara membagi waktunya itu Om. Nah, itulah syukurnya event tour ini jarang dilakukan di masa kerja karena hampir jadi peserta para rider kita ini, para komunitas trail ini hampir rata-rata disertai dari ada ketua pengadilan negeri, ada kepala kejaksaan, ada kapolresnya, rata-rata polisi, di Brimobnya, ASN hampir semua kami, teman-teman di pengusaha. Jadi memang banyak anggota dewan, banyak di Kolaka itu anggota dewan ada semua malah. Jadi memang di setting memang kegiatan itu paling Sabtu Minggu. Jadi biasanya kalau di luar yang Sopeng punya, Luhut Timur punya, Makassar itu sampai Toraja. Saya Toraja sudah 4 kali. Toraja itu biasanya Jumat Sabtu Minggu. Nah, tinggal kita menyesuaikan waktu. Nah, ini jadi sehingga tidak masalah. Tapi kalau ada panggilan kantor tugas ya terpaksa kita batalkan. Nggak boleh juga. Nggak boleh lagi. Nah, saya terus terang pribadi hanya terganggunya sehingga kadang di akhir-akhir event ini, tahun ini banyak event ini yang saya kadang-kadang lewati. Ya bertabrakan dengan tadi tabrakannya pesta acara sosial masyarakat ini saya ini mengaturnya. Iya, saya kadang di situnya. Tapi kadang kalau sudah gatal lagi, terpaksa korban, ada yang korban lah. Yang diwakili lah. Ya, kita wakili atau mungkin saya duluan pergi ketemu keluarga. Om Akbar tetap hadir di dua-duanya. Begitu. Berarti secara kalau di pekerjaan ini tidak mengganggu. Tidak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah. Kecuali mungkin ya itu tadi yang mungkin kalau ketika dibutuhkan mau tidak mau ya kita batal ya. Kita duluarkan kewajiban kita. Iya. Apalagi kan menyangkut masyarakat kan. Ya, saya kita mas dari. Kalau dari pemerintah Kabupaten Konawe tentang motor trail ini bagaimana menurut Om Akbar? Ya alhamdulillah akhir-akhir ini karena di masa era Pak KSK dan Pak Pusli. Kalau Pak KSK itu saya rasa ada motor. Ya, dulu beliau awalnya itu sampai motor cross beliau kan ada pernah bikin motor cross. Nah itu yang sama-sama Kak Dina, saya Pak Arya masih posisi juga. Nah sekarang kita dewan. Nah ruang itu beliau punya motor, motor Z malah termasuk Pak Sekda sejak event kita Pak Sekda ada. Pak Wakil juga almarhum dulu ada dia punya kan. Dan pernah beliau makanya media
kendaraan trail ini selain setelah kita jadikan sebagai salah satu event, juga teman-teman di OPD itu malah Pak Bupati kemarin sudah anggarkan supaya masing-masing OPD punya motor trail, khususnya di lapangan. Sehingga memang hampir semua orang OPD punya. Tapi karena memang ya bukan wajib juga, tapi memang dia nggak diarahkan, disarankan karena tadi dengan trail ini selain kita olahraga ternyata bisa sangat efektif untuk jadi transportasi, bisa tembus sampai apalagi kita ada di Rota, ada daerah kita yang di Rota yang sangat susah aksesnya kan susah. Nah, buktinya kemarin kalau bisa lihat di Facebook teman-teman dari Dignas, kebetulan mereka ada komunitas juga. Dignas itu punya komunitas Aditya namanya Adira. Berarti khususnya anak Dignas. Jadi kepala masih Pak Kabitnya Pak Adi sekarang camat Penghidupku, Adi saya Dinda saya ini walaupun baru tahun lalu ramai, tapi mereka sekarang lebih aktif. Di mana pun mereka grupnya ada hampir 30 mereka itu. Berarti secara garis besarnya pemerintah kabupaten ya mendukung dalam kontes. Karena kan saya kemarin hari Kamis Rabu kemarin, alhamdulillah Pak Sekda saya dengan komunitas trail kita 8 orang, Pak Sekda perintahkan kan trail Pak Sekda juga punya tier 3 malah beliau punya, karena tanda senangnya beliau kita ke lapangan sampai ke Padang Gunung, gunung mau periksa gunung ya harus pakai trail. Ini Om, kan banyak orang bilang di motor trail itu kan hobi yang mahal sih. Iya. Saya mau tanya sedikit ini Om, yang agak sensitif sih. Harga motor yang paling mahal yang pernah dipakai atau yang ada di Konawe ini ada tidak? Oh ada. Jadi siapa tahu Om Akbar sendiri yang punya. Kalau kita punya standar-standar semua, hanya paling produk biasa ya. Honda punya yang termahal paling harga ketiga. Tapi kalau secara umum punya ya banyak. Termasuk Pak Bupati punya DZ itu ya. DZ itu hampir harganya besar, itu di atas 60 sampai hampir 100. Nah, tapi kalau bilang standar motor terbesar ya normal ada teman-teman yang punya kemarin di Pak Kejaksaan pakai motor besar paling mahal ya 100 lebih, 200 lebih yang sudah merek luar. Ya sudah merek luar semua. Saya lupa sedikit tanya di motor trail itu ada tidak pembagian? Maksudnya ini motor ya mungkin dari model motornya ini jalurnya kemana, ini harusnya ke sini. Oh enggak, ya. Ada juga itu motor trail yang kecil itu saya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk adventure kan namanya kan jalurnya adventure. Iya. Kita tidak ada pembagian. Selama jalurnya mungkin hanya di kita selama ini di jalur teman-teman buat bikin mau di mana di Konsel kita misalnya jalurnya 2, ekstrim dan eksekutif. Eksekutif itu biasanya ASN ya ke kadis-kadis, Pak Bupati, itu orang-orang yang mungkin sudah masih hobi trail tapi karena usia yang mereka masuknya ke eksekutif. Tergantung kita pilih. Tapi nggak terlalu ekstrim. Ya dia hanya jalur panjang. Pokoknya tidak lewat akar lah. Nah kalau yang ekstrim ini ya teman-teman petarung yang memang. Tapi alhamdulillah saya jarang masuk ya. Saya selama ini ikuti karena saya tim. Saya di backup teman-teman ya malamnya ya ke ekstrim. Walaupun teman-teman juga ada kan. Tapi nah kalau dia klasifikasi motor nggak ada. Kecuali dia ada pertandingan namanya ini. Enduro, ada kelas enduro yang tangkasan yang lewat hitungan waktu jadi tim. Nah itu ada kelasnya, termasuk dengan seperti kalau ada event, biasanya event besar di Sulawesi dibagi 2 kalau ada tanjakan berhadiah. Ada sini kita ada raja tanjakan, ada Bang Ical itu Pak Haji, Haji itu orang dari Jawa, memang dari Makassar memang. Jadi ya tapi kelasnya 2 aja. Ada yang build up, yang non build up. Yang non build up itu yang seperti kelasnya kita Honda, SRF, yang buatan Indonesia. Berarti yang untuk itu jalur. Kalau yang build up itu yang kita 100 lebih 200, wah itu yang barang motornya motor dari luar build up. Itu aja kelasnya. Beda. Jadi Husky Varna itu kan kelasnya Husky Varna itu motornya besar tapi ringan. Itu kelasnya 100 juta lebih, yang KTM, itu kelas build up. Kalau dari mungkin Kabupaten Konawe mungkin ada tidak mungkin mengikuti sampai kejuaraan kayak Porda, PON itu. Iya. Kalau kemarin jadi kalau masuknya di motor, kalau untuk Porda event besar itu belum masuk, terakhir belum masuk. Tapi dia masuknya ke Grass Track. Jadi kayak Grass Track kemarin. Ada tidak perwakilan dari Dulu ada kita. Sekarang kan dulu kan ada yang road race dengan Grass Track. Nah, dulu kita ada, tapi eranya di tahun berapa lah? 2000
Iya 2000-an masih ada. Terus sekarang peladannya ke sini 2005 2016 ini saya belum dengar lagi karena kita punya dulu kita malah arena latihan yang paling standar itu yang di Unggul dekat SKB. Hanya sekarang sudah hilang, kita punya yang teman-teman IMI sudah tidak aktif lagi, termasuk yang road race tinggal berapa orang saja yang ada. Tapi yang race track kita dulu ada kita punya, tapi sekarang saya nggak punya lagi daftar siapa-siapa yang punya, tetapi kadang mungkin sudah ada aktif lagi. Ya. Kalau kedepannya untuk Om Akbar sendiri, maksudnya kedepannya untuk motor trail, khususnya di Kabupaten Konawe ini. Kalau saya pribadi, alhamdulillah baik untuk potensi maupun saya tetap main. Sebenarnya saya tetap memberikan support apapun mungkin dengan usia mungkin kita tidak perlu lagi masuk dalamnya, tapi secara administrasi keorganisasian termasuk semangat sport tentang event kegiatan dan komunitas ini saya tetap jaga karena memang dibutuhkan. Jadi teman-teman apalagi kita di dinas di instansi pemerintah ini tempat ini dibutuhkan untuk tadi ada beberapa jangkauan wilayah kita yang lebih tidak bisa kita gunakan dengan kendaraan, kita bisa jangkau sistem pelayanannya lebih cepat. Nah, kita bisa sampai di titik-titik permasalahan. Nah, yang kedua saya lebih tunjukkan komunitas ini bagus, silaturahmi yang terbangun di ini sangat tinggi, ya tinggi dari seperti kami. Karena kemarin juga kegiatan sosial kita ada setiap Ramadan ada namanya trail berbagi, Ramadan berbagi. Jadi kita keliling-keliling. Dan justru dengan trail ini bisa tahu jangkau di daerah yang terpencil yang selama ini tidak terpantau dengan kemudian dari teman-teman lainnya kita bisa pantau, kita bisa masuk. Itu. Jadi saya pribadi insya Allah akan berikan support terus dan saya kan hobi ini namanya ya tinggal hanya memang sekarang seperti kita dengan usia begini ya harus jaga ya, karena mungkin jaga stamina. Ya stamina mungkin rutenya sudah tidak seperti yang kita harus eman. Ya, kembali lagi sih. Naluri kita punya libido ini ingin ke sana tapi ya kembali lagi umur. Kita harus lihat saya selalu umur ingat teman-teman jangan dipaksakan. Nah, tapi dengan banyaknya pilihan yang ada di Konawe ini kita punya tempat ya khusus untuk kita usia kita banyak seperti di sawit, di jalur-jalur belakang gitu. Mungkin Om Akbar dari pribadinya mungkin ada yang bisa disampaikan buat teman-teman yang pencinta motor trail, yang berkendara, mungkin bisa disampaikan. Iya mungkin ya statementnya nih. Jadi saya kira mungkin statement saya semua teman-teman pertama lewat Imaginer podcast ini saya informasikan pertama marilah kita selalu menjaga diri kita dalam rangka kita menikmati hobi kita, khususnya kita yang ada di jalur trail ini, termasuk yang teman-teman yang ada di motor, dan banyak juga yang klub-klub passion yang akhirnya klub-klub yang ada di aspal, ada yang komunitas-komunitas yang banyak memanfaatkan jalan raya. Saya tetap ingatkan, mari tetap kita jaga aturan banyak di undang-undang lalu lintas dan berkendaraan. Karena saat ini sangat miris kondisi kita, semakin banyaknya laka lantas yang terjadi di Konawe ini termasuk anak-anak muda yang banyak. Tidak jarang sedikit yang harus kehilangan nyawa, kehilangan orang tua, kehilangan kita semua karena kelalaian kita di berkendaraan. Dan hari ini Konawe, Unaha dan sekitarnya bukan lagi Unaha dulu. Kita sudah banyak ini. Motor kita bukan sendiri saja. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman yang ingin gabung di trail, mari manfaatkan yang punya kebetulan hobi, punya niat adventure karena ini sebenarnya bertrail ini bukan lihat trailnya, tapi lihat suasana pada saat Anda di puncak, Anda di atas melewati berbagai rintangan, kepuasan itu datang dan alhamdulillah disitulah nikmatnya, disitulah injurinya kita melihat bahwa ternyata hidup ini tidak hanya seperti di rumah saja, banyak tantangan yang kita hadapi dan nikmatnya di situ. Jadi saat kita menggas mungkin lelah, tetapi begitu kita sampai di puncak, rintangan kita lewati, kita finish, itu lelah bahwa kita sudah mampu untuk melakukan ini. Yang terakhir mungkin ya tadi bahwa teman-teman mari tetap dengan apapun yang kita miliki, komunitas apa saja kita jalani, hobi apa saja kita jalani, intinya kita menjaga silaturahim. Silaturahim kita karena dengan jalur ini, dengan komunitas yang ada, termasuk komunitas yang bermain di media sosial ini saja. Termasuk kita semua ini sebenarnya yang satu paling utama adalah kita akan meningkatkan solidaritas kita sesama kawan, sesama teman, sesama umat, sesama manusia. Yang tadi dengan solidaritas ini kita jaga silaturahmi kita. Sekira itu mungkin. Mungkin satu lagi ya, mungkin buat teman-teman yang berkendara tetaplah safety dalam berkendara. Itu yang utama. Iya, safety.
Oke, terima kasih banyak Om Akbar. Terima kasih, saya berterima kasih teman-teman Sudah mau main-main berbagi-bagi informasi ilmu di Oke, Imajinarium. Imajinarium Podcast, iya. Mungkin nanti ke depan Sukses. Nah, bisa kesini lagi sih. Ya. sebenarnya nanti kita diskusi lagi yang lain. Boleh. Salam satu jalur. Iya. Salam satu gas ya. Itu saja mungkin dari saya bersama Om Akbar kali ini untuk session trialnya. Mungkin kedepannya nanti bisa lagi dibahas. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.